Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu nabi wa sadaqa rasulullah. Para pemirsa yang budiman, yang sama-sama dirahmati Allah, yang mengharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita lanjutkan sejarah munculnya radikalisme di dalam agama Islam. Beberapa waktu lalu saya sampaikan orang-orang kelompoknya Abdurrahman Al-Maljam ini tidak rela dengan keputusan damai antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kenapa kok tidak rela? Ini dengan dalil Quran. Kelompoknya Abdurrahman Al-Maljam ini memandang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah tidak mentaati Al-Quran, tidak menghukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibuatlah skenario untuk mengeksekusi keduanya. Jadi target operasinya bukan hanya Sayyidina Ali, tapi target operasinya adalah Sayyidina Ali plus Sayyidina Muawiyah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Saya tidak akan cerita detail karena point of view-nya, titik bahasan kita adalah tentang radikalisme. Singkat cerita, kelompok itulah yang akhirnya ulama memberi sebutan sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah cikal bakal gerakan radikal di seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Akhirnya dia dari Mesir ya, mau mengeksekusi Sayyidina Ali. Pada saat itu posisi Sayyidina Ali kalau nggak salah di Kufah, di Madinah atau di mana? Di Madinah. Jadi datanglah, singkat sih, yang ditarget operasinya dua, Sayyidina Ali sama Sayyidina Ali. Akhirnya betul dia membawa pedang, dibukui racun untuk membunuh Sayyidina. Dan ketika membunuh Sayyidina Ali pun dengan membaca ayat Quran. Ayat yang dibaca itu, wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Pedang dia. Itu sebenarnya nggak kena sama Sayyidina Ali, hanya tergores saja Sayyidina Ali. Tapi karena pedang sudah dibukui racun, dan racunnya paling dahsyat, akhirnya yang terjadi apalah yang terjadi. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu akhirnya hidup syahid. Adik-adik, ini kita lihat, ini slogan yang dibawa Quran. Dia juga hafal Quran. Ini sekali lagi, kami bukan, nanti jangan keliru, berarti yang namanya radikal orang-orang yang hafal Quran. Jangan. Sekali lagi, sahabat Sayyidina Ali ya hafal Quran, Sayyidina Utsman hafal Quran, saya hafal Quran, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ada orang yang hafal Quran tapi miss terhadap pemahaman dari ayat Al-Quran. Tadi yang dibaca tadi, wa minan nasi, dan sebagian orang itu rela menjual dirinya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun terhadap hamba. Dia membunuh Sayyidina Ali atas nama mencari ridhonya. Makanya hati-hati adik-adik sampai hari ini. Kadang kok teriak Allahu Akbar, kok membunuh sesama muslim, naudzubillah. Itu termasuk
teman-teman ini, pemikiran-pemikiran dari kelompoknya orang-orang Khawarij setelah mengkontaminasi. Ya, gerakan itulah singkat cerita berkembang, dan itu sulit untuk dipadamkan. Dimatikan apa bisa? Wallahu a'lam. Kalau kami orang yang bodoh, sepanjang yang kami tahu, kalau dimatikan, dihabisi, kemungkinan tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dulu Nabi pernah berdoa di di Masjid Istijabah. Doa, ada 3 doa. Ya Allah, janganlah umatku mati kelaparan. Doa ini dikabulkan. Yang kedua, ya Allah, janganlah umatku bisa dikalahkan oleh musuh-musuh. Ini diijabah. Yang ketiga, janganlah umatku bertengkar di antara satu dengan yang lain. Justru ini tidak dikabulkan oleh. Jadi provokator ini senantiasa ada. Misperception senantiasa ada. Maka dari itu kita di dalam mempelajari agama Islam ini hati. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran, memahami dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi secara utuh dan sempurna kecuali kalau diberi hidayah oleh. Tanpa hidayah nggak akan bisa. Walaupun ini tadi sudah melihat langsung Nabi aja ternyata masih miss di dalam memahami dawuh-dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng. Ya, hidayah yang paling penting. Dan hidayah ini macam-macam, mungkin nanti para alim ulama yang akan mendefinisikan hidayah. Yang jelas yang sangat-sangat dibutuhkan ini hidayah taufiqiyah. Nur yang diberikan oleh Allah dalam hati kita supaya bisa memahami dengan jelas apa yang dimaui oleh Allah dan apa yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ibaratnya lampu. Kita bisa melihat ini benda-benda. Ini kalau ada 2 cahaya. Satu cahaya dari mata kita, yang kedua cahaya dari luar. 2 cahaya ini bertemu, maka kita bisa melihat benar. Kita juga tahu yang hak, mana yang batil, itu kalau ada 2 cahaya. Cahaya dari luar apa? Ya Al-Quran. Kemudian Al-Hadis, ya, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian asarus sahabat, kehidupan para sahabat. Kemudian dawuh-dawuhnya ulama-ulama saleh. Itu adalah cahaya dari luar. Sedangkan cahaya dari dalam, itulah nur yang Allah tanamkan di dalam hatinya yang dikehendaki umat. Itu begitu. Wallahu yajtabi may yasha wa yahdi ilaihi may yasha. Allah memilih dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yajtabi may yasha. Wa yahdi ilaihi, dan Allah memberi petunjuk kepadanya. May yunib, orang-orang yang berinabah, deple nyuwun petunjuk yang jadi Gusti. Makanya kita ini jangan merasa pintar. Jangan merasa pintar. Kalau merasa pintar, sudah. Di atas langit pasti ada. Kita di hadapan Allah justru merasa tidak tahu apa-apa. Yang Maha tahu hanya Allah. Itu begitu. Dan kita mohon petunjuk maka dari hidayah dan di dalam inilah taufiqiyah inilah nanti kita akan bisa memahami dawuh-dawuh Gusti Allah. Ini terkait dengan gerakan radikal, ya. Gerakan radikal seperti itu biasanya dia senangannya itu mengkafirkan orang, menyesatkan orang lain dan lain sebagainya. Dan dia tidak segan-segan, ya, menumpahkan darah padahal dia sesama umat Islam. Maka ini hati-hati. Dan itu pun berbuat atas nama Quran. Ya, itu begitu, ya. Makanya pemahaman-pemahaman semacam ini, ya,
dengan aswaja. Dengan aswaja. Apa sih aswaja? Itu sudah disebutkan oleh Nabi. Disebutkan di dalam hadis, umat terdahulu itu terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang selamat? Maka Nabi mengatakan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashab. Kalimatnya begitu. Ada beberapa riwayat hadis yang lain, tapi satu hadis ini saya baca bahwa ma'ana alaihi wa ashab. Siapa? Ma'ana alaihi, yaitulah sunnahnya Nabi, yang mengikuti sunnah. Sunnah Nabi zohiron wa batinan. Oh, gak zohir itu, tapi sak batine barang melok Kanjeng. Batine Kanjeng Nabi itu seperti apa? Batine Kanjeng Nabi itu ada di dalam, diceritakan oleh Allah secara garis besar, itu di dalam surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu begitu. Sungguh telah diturunkan kepada kalian, telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari orang yang paling hebat, paling terpilih di antara min anfusikum. Azizun 'alaihi ma anittum. Jadi Nabi itu melihat umatnya itu dengan penuh kerisauan. Jadi beban, beliau menanggung beban ya. Nabi itu melihat umat itu kasihan kalau umat itu sampai masuk dalam neraka. Seperti kalau kita ini masa, misalkan kita punya kakak, punya adik, tiba-tiba terbakar api. Apakah kita bisa tidur? Tidak bisa tidur. Karena apa? Sedang terbakar api. Nabi seolah-olah melihat umat seperti itu. Kalau orang tidak taat, hatinya seperti itu. Azizun alimatu, harisun alaikum. Makanya Nabi itu berupaya dengan sungguh-sungguh orang-orang yang kafir itu masuk dalam agama. Sangat ingin orang-orang itu mendapat hidayah dari. Kalau sudah selamat dari neraka, bil mu'minina raufur, Nabi saya sayang pada orang-orang Nah itulah makanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat semacam inilah sebagai counterbalance, paling tidak untuk mereduksi pemahaman-pemahaman radikal tadi adalah dengan pemahaman aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Dalam hal ini saya sampaikan ahlu sunnah wal jamaah ini, karena urusan radikalisme ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Maka ini juga aswaja pun juga aswaja di seluruh penjuru dunia, orang-orang yang memiliki karakter macam. Maka dengan karakter ini nanti akan bisa perlahan-lahan mengedukasi kepada umat bagaimana memahami Islam secara benar. Kepada orang beriman, ya rauf, toleran, sayang, membantu, simpati, empati, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kalau orang-orang yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sama sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nanti yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah yang saya baca di pertemuan pertama ya, di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini Al-Imran ayat 160. Jadi selama
ini tadi yang dilakukan oleh Nabi itu ada. Ya. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Nabi, oleh Rasul itu yatlu alaihim ayati. Membacakan Quran kepada umat. Jadi membacakan Quran kepada umat. Yatlu alaihim ayati. Apa? Menyeru manusia kepada Al-Quran. Dan ini yang menyeru kepada Al-Quran ini, Masya Allah. Jadi bukan hanya teksnya Quran. Yang disampaikan bukan hanya teksnya Quran. Kenapa? Karena sebetulnya ada 4 unsur ya yang harus ditransfer dari Quran. Yang pertama al-fadhul Quran, lafaz-lafaznya Quran. Itu harus ditransfer. Yang kedua adalah ma'anul Quran, maknanya. Yang ketiga adalah al-a'malu bil Quran. Kemudian yang keempat, itulah namanya al-yaqinu bil Quran. Maka dari itu, 4 ini, itu yang harus ditransfer. Untuk bisa mentransfer ini semua, maka itulah mesti kita kalau belajar itu harus dengan sanad. Makanya kalau kita belajar sendiri nanti gurunya setan. Sanad musasal. Guru-guru kita belajar dari guru kita. Sampai akhirnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Ya Rozi beliau menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Hadisnya begitu. Apakah kita semua pernah melihat Nabi salat? Tidak pernah. Siapa yang melihat Nabi salat? Sahabat. Siapa yang melihat sahabat salat? Ya tabi'in. Siapa yang melihat tabi'in salat? Tabi'in. Terus sampai ulama-ulama sampai saat ini mungkin saya dulu diajari oleh bapak saya. Sanad runtut. Makanya kita belajar dengan guru. Itulah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Quran. Dan tidak hanya supaya apa? Ini nanti kalau tidak betul-betul sanad dengan betul, nanti kalau ada penyelewengan terhadap, maka kita tidak bertanggung jawab. Makanya ini penting kita ketika belajar, dan ini sudah dicontohkan teman-teman para alim ulama, guru-guru kita, pondok pesantren itu mengajarkan Quran dengan cara yang seperti itu. Bahkan kalau ulama-ulama dahulu sampai sekarang juga begitu, maknanya Quran amalnya Quran, yakin terhadap itu yatlu alaihim ayati. Itulah yang dengan cara seperti itu dan dengan tradisi semacam itu, maka nanti pemikiran-pemikiran yang kurang benar terhadap ajaran Islam ini akan diminimalisasi. Nah, ini tugas kita, kewajiban kita semua untuk menyampaikan di mana saja. Kalau kita sekolah ya di kampus, sampai bergurulah kepada guru yang bersanad dan sanadnya mutasil sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar itu. Jadi ya 4 perkara itulah yang dilakukan oleh Nabi, dan itu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sampai pada ulama-ulama sampai kepada kita sekalian. Yatlu alaihim ayat. Dan demikian nanti seterusnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kita akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Qoli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.